Disinilah mulai terlihat titik temu hubungan antara Choi Do-il dan keluarga Won Ryong. Mungkinkah di sini Choi Do-il mendekati In-ju karena berniat membalas dendam atas ketidakadilan yang dialami ibunya? Wah, makin seru ya kalau kayak gini. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku pengen bahas lagi teori dan prediksi untuk Little Woman episode 7 Sabtu nanti. Maaf ya kalau dari kemarin tuh kalian nungguin dan pada DM di Instagram, tapi aku baru sempet bahas ini sekarang. Memang agak berat ya untuk drama ini. Banyak juga dari teman-teman yang masih bingung dengan permasalahan di drama ini. Inti masalah drama Little Woman sebenarnya adalah tentang kekayaan dan kemiskinan. Jadi digambarkan di sisi kemiskinan dari segala sudut pandang, yaitu sudut pandang orang kaya terhadap orang miskin dan juga sebaliknya, serta mengangkat permasalahan yang sering terjadi di kehidupan yang penuh kekayaan dan kemiskinan, di mana si kaya seringkali memanfaatkan orang-orang miskin. Menurut aku garis besarnya seperti itu sih. Namun semakin kesini semakin banyak plot twist rumit yang menurut aku tuh seru untuk dibahas nih guys. Apalagi sudah terkuak tentang komunitas anggrek Jongran milik Jenderal Won Gi-sun. Penasaran kan? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku pengen ngajak kalian buat nge-review bareng-bareng produk terbarunya dari Scarlett Whitening. Guys, terkadang kita yang sudah di umur 25 tahun ke atas suka lupa bahwa semakin bertambahnya umur, kita tuh semakin butuh perawatan kulit yang pas. Nah, ini pilihanku sekarang, Age Delay Package dari Scarlett Whitening. Produk terbaru dari Scarlett Whitening ini terdiri dari 5 rangkaian, yaitu Hydro Fresh Cleanser, Hyalo B9 plus Bio Pavita Essence Toner, Hyalo B5 plus Bivida Serum, Deep Hydration Eye Serum, dan yang paling favorit aku adalah Phytobiotic Renewing Moisturizer. Karena moisturizer yang satu ini termasuk paket komplit dan impactnya itu kerasa banget meskipun baru seminggu pemakaian. Moisturizer ini bikin kulit aku terasa lebih lembab dan efektif banget, memperlambat tanda-tanda penuaan dini karena mengandung Lactobacillus ferment yang membantu merawat elastisitas kulit. Kemudian Hexapeptide Egg menyamarkan kerutan di wajah, Cherry Blossom Extract melindungi kulit dari paparan sinar UV, Seven Berries Extract menghidrasi kulit, dan juga Jeju Aloe Vera menyejukkan kulit dan membantu mengatasi kulit yang berjerawat. Pas banget kan dengan kebutuhan kulit kita, apalagi kita pakai paket lengkap Age Delay Package ini. Pasti kulit kita akan terlihat semakin sehat dan awet muda. Urutan pemakaiannya itu masih sama ya, kayak biasa facial wash, essence toner, serum, eye serum, dan terakhir moisturizer. Di pagi dan malam hari sebelum tidur, dan rasakan tone kulit kita akan lebih cerah satu tingkat, lembab, kenyal, dan pastinya akan terasa lebih muda lagi dong. Yang paling aku suka dari rangkaian produk Age Delay Package ini adalah teksturnya tuh ringan banget, gak lengket, dan mudah menyerap di kulit. Semua produk Scarlett sudah mengantongi izin BPOM dan sudah tersedia di e-commerce Indonesia. Buat yang mau beli, linknya aku taruh di deskripsi ya. Jadi buat yang udah 25 tahun ke atas, yuk langsung cobain aja Age Delay Package dari Scarlett Whitening agar kulit tetap sehat, cerah, dan awet muda pastinya. Sekarang waktunya kita investasi masa depan kulit kita bersama Scarlett Whitening. Di episode 6 banyak fakta-fakta baru yang terungkap bahwa Jenderal Won Gi-sun membentuk komunitas Jongran saat berperang di Vietnam. Nah, setelah diselidiki In-kyung, ternyata banyak dari anggota komunitas Jongran tersebut sudah meninggal secara aneh. Karena kebanyakan penyebabnya adalah mengakhiri hidupnya sendiri atau kecelakaan. Saat ini hanya tersisa 4 orang ya. Yang pertama adalah Jenderal Won Gi-sun sendiri yang koma, kemudian kepala sekolah Won Ryong yaitu Jang Sapyong, dan nenek Oh In-kyung yaitu Oh Hee-suk. Lalu satu orang lagi yang menghilang dan belum ditemukan sampai sekarang yaitu Choi Hee-jae. Sisanya sudah meninggal dan menjadi berita-berita besar yang berhubungan dengan kasus-kasus kejahatan seperti Kim Dal-soo, pemilik tabungan boba dengan kasus penggelapan, dan banyak anggota lain dengan kasus korupsi sekolah swasta, kasus investasi real estate, layanan pembongkaran, dan fasilitas pendidikan.
Dari sini aku mulai berpikiran bahwa ada yang tidak beres dengan komunitas Jongran ini. Saat ini kita tahu komunitas Jongran dilambangkan dengan anggrek biru. Hal ini dimention oleh Won Sang-a bahwa anggrek biru ini harus terus menempel pada pohon ayah atau inangnya, karena hanya pohon ayah yang bisa memberi mikroba untuk mereka hidup. Berarti bisa digambarkan orang-orang yang tergabung dalam komunitas Jongran harus menjaga si pendiri atau Jenderal Won Ki-sun untuk bisa tetap hidup. Berarti para anggota yang mengancam terbongkarnya kegiatan rahasia komunitas Jongran akan disingkirkan. Contohnya Kim Da-soo dalam kasus Bang Bobe. Karena masalah yang dia timbulkan menjadi kasus besar, hal ini tuh berpotensi membongkar komunitas Jongran. Dia pun sadar dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, guys. Dan mereka akan didampingi anggrek-anggrek mereka masing-masing di sisa hidupnya. Contohnya seperti Hwa-young, Direktur Shin, dan lain-lain. Nah, selalu ada bunga anggrek biru yang ternyata merupakan anggrek mereka masing-masing nih sebenarnya. Hal ini pernah diucapkan Won Sang-a pada In-hee saat Won Sang-a memberikan anggrek biru untuk In-hee. Dia mengatakan bahwa untuk saat ini anggrek milikmu kita tempatkan di pohon inang dulu. Waduh, berarti ada kemungkinan dong kalau In-hee ini bisa dalam bahaya jika melakukan kesalahan. Hal ini bisa jadi bukti nyata bahwa terlibat dalam komunitas ini sama aja harus siap mempertaruhkan nyawa. Terakhir di episode 6, giliran Nenek Oh In Kyung yang meninggal tiba-tiba. Mungkin kesalahan Nenek Oh adalah Oh In Kyung yang terus-menerus mengusik keluarga Won Sang-a dengan menyelidiki Park Jae-sang. Akibatnya Nenek Oh yang menanggungnya, dan ternyata hal ini tuh sudah digambarkan di intro film di mana jari kuku hijau melontarkan sarang yang berisi mobil, bunga anggrek, prajurit, balok, dan bola kuning. Nah, yang kita lewatkan, Nenek Oh mempunyai burung dalam sangkar kan? Jadi, sangkar dalam intro ternyata juga memiliki arti, yaitu mewakilkan Nenek Oh. Wow, terus ini perbuatan siapa? Kemungkinan besar ini adalah perintah Won Sang-a, karena Won Sang-a adalah pemimpin komunitas Jongran. Bukankah sebelumnya dia menceritakan bahwa ayahnya sebelum koma hanya memberikan anggrek, padahal dia anak kesayangan? Berarti Jenderal Won Ki-sun sudah mewariskan kepemimpinan komunitas Jongran pada Won Sang-a. Dan dari kejadian Hwa-young dan lain-lain bisa jadi Won Sang-a lah dalangnya, ya kan? Jadi bisa aja kan anggrek yang diberikan kepada Inju itu bukan anggrek untuk Inju, tetapi anggrek milik neneknya. Nah, mungkin di sini Inju hanya penyampai pesan bahwa neneknya itu harus disingkirkan. Itulah mengapa ketika Inju mengatakan anggrek biru kepada neneknya itu seperti kaget dan terdiam. Nah, sebagai anggota Jongran, dia pasti paham kan maknanya. Gimana menurut kalian tentang teori ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Sekarang kita bahas preview. Nah, di preview kita bisa lihat kan ada seorang wanita dengan baju tahanan. Sepertinya wanita ini adalah ibu dari Choi Do-il. Kenapa bisa? Saat In Kyung mencari latar belakang Choi Do-il agar Inju menjauhi Choi Do-il, di situ dikatakan keluarga Choi Do-il terlibat kasus pemukulan ketua penggusuran daerah dengan menggunakan palu hingga tewas. Dan ternyata pelakunya adalah ibu dari Choi Do-il. Ibu Choi Do-il ini kemungkinan saat itu adalah pemimpin warga yang menolak rumahnya digusur. Dan karena In Kyung sedang menyelidiki para anggota komunitas Jongran dan nenek In Kyung juga menjadi korban, hal ini semakin membuat In Kyung ingin mencari tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh komunitas anggrek Jongran. Dan In Kyung menemukan petunjuk di mana ternyata salah satu anggota komunitas Jongran bernama Jang Unsung adalah kepala pengembangan daerah pada saat itu. Hal ini sempat ditulis di papan skema milik In Kyung di episode 6. Disinilah mulai terlihat titik temu hubungan antara Choi Do-il dan keluarga Won Ryong. Mungkinkah di sini Choi Do-il mendekati Inju karena berniat membalas dendam atas ketidakadilan yang dialami ibunya? Wah, makin seru ya kalau kayak gini. Semoga teori dan prediksi ini bisa membantu rasa penasaran teman-teman semua. Kalau ada pendapat lain atau kalian ada teori lain, jangan lupa tulis di bawah ya beserta alasannya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Izrum TV. Krom, kamsahamnida.